Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis data flow diagram. Nah, berikut anggota kelompok 7. Boleh next. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi, menurut Muslihadin tahun 2016, sistem informasi merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem sebelum dibuat dengan tujuan sistem yang dibangun ini sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah atau sesuai dengan kebutuhan pengguna berkaitan dengan data pengolahan, pengelolaan, atau perolehan informasi yang diinginkan. Nah, alat bantu yang bisa digunakan dalam hal ini cukup banyak disediakan. Salah satunya itu dengan menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Nah, untuk implementasi perancangan sistem menggunakan alat bantu DFD dilakukan untuk sistem informasi manajemen KAS berbasis web. Untuk studi kasus ini kita mengambil di Rumah Sakit Dr. Eti Ashar Batu. Nah, sistem informasi pengelolaan KAS masuk atau KAS keluar pada rumah sakit ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi pegawai dalam hal proses pencatatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dinda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nah, gambaran umum dari objek yang kita ambil yaitu Rumah Sakit Dr. Eti Asarto merupakan rumah sakit tipe D yang bermula pada praktek pribadi Dr. Eti Asarto pada tahun 1980 dan pada tahun 2008 menjadi rumah sakit umum. Rumah sakit ini beralamat di Jalan Sajid nomor 44 Kota Batu 65113. Kemudian layanan yang tersedia yaitu ada instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap umum, rawat inap bersalin, rawat inap intensif, laboratorium, klinik, radiologi, farmasi, kamar operasi, gizi, dan ambulan. Next. Nah, visi dari rumah sakit ini yaitu menjadikan Rumah Sakit Dr. Eti Asarto sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk wilayah Kota Batu dan Malang Raya. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan unggulan yang profesional dan beretika yang berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan pengguna layanan Rumah Sakit Dr. Eti Asarto. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang handal dan berempati terhadap pengguna layanan Rumah Sakit Dr. Eti Asarto. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau berbagai kalangan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah Batu dan Malang Raya. Berikut adalah struktur organisasi dari Rumah Sakit Dr. Eti Asarto, di mana rumah sakit ini di bawah PT Tridaya Utama. Next. Nah, studi kasus yang diambil oleh kelompok kita yaitu permasalahan yang dialami rumah sakit ini yaitu belum adanya integrasi data transaksi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan manajemen kas masuk dan kas keluar, serta laporan yang disajikan masih menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dengan menginput satu persatu sehingga rawan terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, dalam pembuatan DFD, kita harus menyusun diagram konteks terlebih dahulu. Diagram konteks merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini merupakan level tertinggi dalam DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram ini memberi gambaran tentang keseluruhan sistem, dan dalam diagram konteks hanya ada satu proses, dan tidak boleh ada store dalam diagram konteks. Diagram konteks ini diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu siapa saja entitasnya, kemudian input dan output, aliran data, dan proses yang terjadi. Dalam studi kasus ini, sistem informasi yang ingin dikembangkan yaitu sistem informasi pencatatan kas rumah sakit, di mana terdapat 3 entitas yaitu kasir, kasubag umum, dan bendahara. Pada entitas kasir, terjadi proses kasir ini membutuhkan hak untuk login kasir. Kemudian dia mengakses sistem informasi sehingga mendapatkan hak akses sebagai kasir. Kemudian kasir ingin menyetak transaksi sehingga dia mengakses sistem informasi untuk mendapatkan file transaksi. Begitu juga dengan bendahara dan kasubag umum. Next. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu diagram level 0. Jadi setelah tadi membuat diagram konteks, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram level 0. Nah, diagram level ini merupakan diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram itu sendiri.
untuk di studi kasus ini kita memakai 3 entitas. Yang pertama itu ada kasir, bendahara, lalu entitas luarnya ada kasubag umum. Dan di diagram level 0 ini juga ada 4 proses. Yang pertama itu ada proses login. Nah, jadi di proses login ini terkait dengan alur atau tahapan pengecekan hak akses untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Oke, ini adalah terusan atau kelanjutan dari diagram level 0. Yang kedua ada proses input. Nah, proses input ini menjelaskan terkait dengan alur memasukkan data, terus ada proses cetak. Kalau proses cetak ini menjelaskan alur untuk mencetak sebuah laporan atau dokumen transaksi, dan yang terakhir ada proses cek. Nah, proses cek ini nantinya untuk pengecekan transaksi apakah sudah sesuai dengan hak akses tiap entitas atau enggak. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di diagram level 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya diagram level 1. Nah, dari diagram level 0 tadi ada keempat proses itu, kayak ada proses login, proses input, proses cetak, dan proses cek gitu. Nah, di sini diagram level 1 yang pertama itu ada proses login. Jadi di sini terdapat 2 proses ya, dari titik 1.1 dan 1.2 gitu, ada input email, password, dan juga autentifikasi user. Nah, dari input email tersebut terdapat ada 3 entitas, yaitu ada kasir, kasubag, dan bendahara, di mana mereka sama-sama memasukkan data ke input email, yaitu data login. Lalu data login tersebut atau email dan password masuk ke autentikasi user. Dari situ dicek lagi ke database, yaitu database pegawai. Dia ngecek nih apakah email dan passwordnya sama atau enggak, benar atau salah. Lalu ternyata dari database itu masuk lagi ke autentifikasi user, data user tersebut tadi sudah dicek, terus sekarang sudah ini. Nah, karena dia benar email dan passwordnya, maka hak akses diberikan kepada masing-masing entitas, hak akses sebagai kasir, hak akses sebagai kasubag umum, dan hak akses sebagai bendahara. Nah, di sini dari proses 1 ke proses 2 itu mungkin harusnya ditambahkan lagi gitu ya untuk database, atau ditambahkan entitas lagi, karena kami di sini ngambil dari admin, dan seperti yang dijelaskan beberapa minggu yang lalu, antara proses dan proses itu tidak boleh langsung gitu. Oke. Selanjutnya ada diagram level 1 untuk proses input. Nah, data flow dari level 1 ini input kas ini ada 1 entitas dan 2 database gitu ya. Jadi bendahara input kas masuk dan input kas keluar. Lalu dari sistem informasinya tersebut, dari proses inputnya tersebut, dicek lah nih, bukan dicek, di store lah gitu, berarti ke database nih, ada input database kas keluar dan input data kas masuk gitu. Lalu setelah itu keluarlah, setiap kita input kan pasti kan ada informasi yang keluar ya. Nah, jadi informasi kas keluar tuh balik lagi ke bendahara, misalnya kayak selamat kas Anda berhasil terinput atau apalah seperti itu. Mungkin selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Oke, proses selanjutnya atau tahap ketiga adalah proses cetak. Nah, pada proses ini menjelaskan terkait alur proses untuk mencetak sebuah laporan atau dokumen transaksi. Di sini kita bisa lihat terdapat 2 entitas, yaitu ada bendahara dan kasir, dan 1 proses serta 4 database. Di sini bendahara contohnya ingin mencetak laporan kas, lalu cetak laporan kas ini dimasukkan ke data, ke proses, lalu data yang diinginkan itu akan dicari di dalam database. Nah, di sini terdapat 4 database, yaitu data yang diinginkan itu tadi masuk ke request data BKK, lalu setelah data yang diinginkan itu didapatkan di database, dikembalikan lagi ke bendahara dalam bentuk file laporan kas. Begitu juga kasir, kasir ingin mencetak transaksi, lalu data yang diinginkan tadi masuk ke database dan dicari di database ini, di request datanya di database, lalu setelah didapatkan data yang diinginkan, database mengirimkan kembali ke kasir dalam bentuk file transaksi.
Oke, next. Selanjutnya itu adalah proses cek. Di sini terdapat satu entitas yaitu Kasubag umum dan di sini ingin memproses cek kas keluar dan masuk. Oleh karena itu terdapat 4 database di sini. Nah, Kasubag umum ini ingin mengecek kas yang ada, lalu data yang diinginkan ini masuk dicari di dalam database cek kas keluar dan masuk. Lalu di dalam database terdapat dicek dulu nih apakah datanya ada atau tidak. Nah, setelah datanya didapatkan, cek masuk dan cek keluarnya itu dikembalikan lagi ke Kasubag umum dalam bentuk data kas gitu. Oke, next. Oke, baik. Sampai pada kesimpulan, jadi sistem informasi pengelolaan kas masuk dan kas keluar pada Rumah Sakit Dr. Eti S. Harto untuk menghasilkan laporan keuangan secara real time sehingga mendukung penggunaan sistem untuk bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Ya, seperti halnya pada kegunaan sistem informasi ya gitu kan, untuk memudahkan pekerjaan manusia dan juga meminimalisir tingkat kesalahan lah gitu. Di sini dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan kas dapat mengurangi tingkat kesalahan manajemen kas yang dapat disesuaikan dengan perencanaan. Secara umum, sistem informasi ini dapat dilihat melalui diagram konteks. Selanjutnya dibuat pada diagram level 0 untuk menggambarkan proses dari data flow diagram, dan untuk diagram level 1 pada proses informasi ini terdiri dari 4 proses, yakni proses login, proses input, proses cetak, dan proses cek. Oke, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Makasih semuanya.